Pada suatu hari, datanglah seorang wanita tua bersama seorang pemuda yang tampak lusuh dan kelelahan ke rumah Abu Nawas. Wajah keduanya memperlihatkan kesedihan yang dalam, seakan-akan mereka telah lama memikul beban hidup yang berat. Dengan langkah pelan dan penuh harap, mereka mengetuk pintu rumah Abu Nawas untuk mengadukan masalah yang menimpa diri mereka. Abu Nawas mempersilahkan mereka masuk dan duduk. Setelah dipersilakan berbicara, wanita tua itu pun mulai menceritakan peristiwa yang telah mereka alami. Ia menceritakan bagaimana pemuda yang bersamanya dahulu adalah seorang yang berkecukupan, namun dalam waktu singkat jatuh miskin dan terusir, hingga akhirnya menjadi gelandangan. Semua itu terjadi karena perbuatan seorang hakim yang sewenang-wenang. Pemuda itu kemudian melanjutkan ceritanya dengan suara lirih. Ia menceritakan bahwa suatu malam ia bermimpi menikahi putri Pak Hakim. Dalam mimpinya, ia memberikan mas kawin yang besar. Kabar tentang mimpi itu sampai ke telinga Pak Hakim. Tanpa menyelidiki kebenaran dan tanpa rasa keadilan, Pak Hakim memanggil pemuda itu dan menuntut mas kawin sebagaimana yang terjadi dalam mimpi tersebut. Tentu saja pemuda itu menolak. Ia menjelaskan bahwa mimpi bukanlah kenyataan dan tidak bisa dijadikan dasar hukum. Namun Pak Hakim tidak mau mendengar penjelasan apapun. Dengan kekuasaannya, ia merampas seluruh harta pemuda itu. Dalam sekejap, pemuda yang dahulu hidup layak berubah menjadi gelandangan tanpa harta dan tempat tinggal. Wanita tua itu menuturkan bahwa ia merasa ibah melihat nasib pemuda tersebut. Ia menolongnya sekadar dengan memberi makan dan tempat berteduh seadanya. Namun mereka tidak tahu harus mengadu kepada siapa, sebab Pak Hakim dikenal sebagai orang yang berkuasa dan ditakuti. Oleh karena itu, mereka datang kepada Abu Nawas yang terkenal sering membela orang-orang lemah dengan kecerdikannya. Setelah mendengarkan pengaduan mereka dengan saksama, Abu Nawas terdiam sejenak. Wajahnya tampak tenang, seolah-olah ia sedang memikirkan jalan keluar yang tepat. Kemudian ia berkata kepada wanita tua dan pemuda itu agar datang kembali pada malam hari bersama teman-temannya dengan membawa cangkul, kayu, kapak, martil, dan batu. Wanita tua dan pemuda itu merasa sangat heran mendengar permintaan tersebut. Mereka tidak mengerti apa maksud Abu Nawas, namun mereka tidak membantah. Mereka sangat percaya kepada Abu Nawas, karena selama ini Abu Nawas selalu berpihak kepada orang yang benar dan lemah. Mereka yakin, meskipun caranya tampak aneh, Abu Nawas pasti memiliki maksud yang baik. Pada malam hari, wanita tua dan pemuda itu datang kembali ke rumah Abu Nawas. Mereka tidak datang sendirian, melainkan bersama banyak orang yang bersimpati terhadap nasib mereka. Jumlah mereka sangat banyak. Masing-masing membawa alat-alat yang telah diminta Abu Nawas. Mereka berkumpul di depan rumah Abu Nawas menunggu perintah selanjutnya. Abu Nawas keluar menemui mereka. Dengan suara tegas, ia memerintahkan orang-orang itu untuk pergi ke rumah Pak Hakim dan menghancurkannya. Ia melarang mereka berhenti sebelum rumah itu benar-benar hancur. Mendengar perintah tersebut, semua orang terkejut. Namun karena mereka percaya penuh kepada Abu Nawas, mereka tetap menuruti perintah itu tanpa bertanya lebih jauh. Orang-orang itu pun berbondong-bondong menuju rumah Pak Hakim. Di sepanjang jalan mereka berteriak-teriak, menimbulkan kegaduhan di tengah malam. Setibanya di rumah Pak Hakim, mereka langsung menghancurkan bangunan itu dengan alat-alat yang mereka bawa. Kayu dipukul, dinding diruntuhkan, dan atap dijatuhkan. Penduduk yang tinggal di sekitar rumah Pak Hakim keluar dari rumah mereka dengan wajah kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa di antara mereka berusaha menghentikan perusakan itu, namun jumlah orang-orang tersebut terlalu banyak. Mereka pun akhirnya hanya bisa pasrah dan membiarkan rumah Pak Hakim dihancurkan. Pak Hakim yang sedang tidur terkejut mendengar keributan di luar. Ia segera keluar rumah dan melihat rumahnya sedang dirusak oleh banyak orang. Dengan marah ia berteriak menanyakan siapa yang menyuruh mereka melakukan perbuatan itu. Orang-orang itu menjawab dengan jujur bahwa mereka hanya menjalankan perintah Abu Nawas. Mendengar nama Abu Nawas, Pak Hakim semakin murka. Namun sebelum ia sempat berbuat apa-apa, rumahnya sudah terlanjur hancur. Orang-orang itu tidak berhenti hingga rumah Pak Hakim benar-benar roboh dan rata dengan tanah. Pak Hakim tidak mampu melawan karena jumlah mereka terlalu banyak. Hatinya sangat dongkol. Ia merasa diperlakukan tidak adil dan tidak ada seorang pun yang membelanya. Dengan penuh amarah, ia bertekad akan mengadukan peristiwa tersebut kepada raja agar Abu Nawas dihukum. Keesokan harinya, Pak Hakim pergi menghadap raja dan menceritakan kejadian semalam. Ia berharap raja akan memutuskan perkara itu dengan adil dan menghukum Abu Nawas. Mendengar pengaduan tersebut, raja memerintahkan prajurit untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Prajurit kerajaan pun pergi menangkap Abu Nawas dan membawanya menghadap raja.
Abu Nawas tidak melawan, ia sudah menduga bahwa peristiwa itu akan sampai ke telinga raja. Oleh karena itu, ia datang dengan sikap tenang dan penuh keyakinan. Raja bertanya kepada Abu Nawas apakah benar ia yang menyuruh orang-orang merusak rumah Pak Hakim. Tanpa rasa takut sedikit pun, Abu Nawas mengakui perbuatannya. Raja kemudian bertanya mengapa ia melakukan hal tersebut. Abu Nawas pun menjawab dengan tenang. Ia mengatakan bahwa pada suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpinya, Pak Hakim menyuruh Abu Nawas menghancurkan rumahnya sendiri karena ingin membangun rumah yang lebih besar dan lebih indah. Oleh sebab itu, Abu Nawas melaksanakan perintah yang ia terima dalam mimpi tersebut. Raja merasa heran mendengar jawaban itu. Ia bertanya apakah ada aturan yang membolehkan seseorang melaksanakan perintah yang hanya berasal dari mimpi. Dengan tenang Abu Nawas menjawab bahwa ia hanya menjalankan aturan yang dibuat oleh Pak Hakim sendiri. Mendengar jawaban itu, wajah Pak Hakim seketika menjadi pucat. Tubuhnya gemetar karena ia teringat akan perbuatannya sendiri. Raja pun menoleh kepadanya dan menanyakan apakah benar ia pernah membuat aturan seperti itu. Pak Hakim tidak mampu menjawab, ia hanya tertunduk dalam ketakutan. Melihat sikap Pak Hakim, Raja semakin bingung. Ia meminta Abu Nawas menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Maka Abu Nawas pun menceritakan kembali peristiwa yang menimpa pemuda tersebut, dari awal hingga akhirnya pemuda itu jatuh miskin dan menjadi gelandangan akibat keputusan Pak Hakim. Raja sangat terkejut mendengar cerita itu. Ia segera memerintahkan Abu Nawas untuk memanggil pemuda tersebut ke istana. Abu Nawas memang telah menyuruh pemuda itu menunggu di luar istana. Pemuda itu pun segera dipanggil menghadap raja dan diminta menceritakan sendiri pengalamannya. Ternyata cerita pemuda itu sama persis dengan apa yang telah disampaikan oleh Abu Nawas. Raja pun murka. Ia menyadari bahwa ia telah salah mengangkat seorang hakim yang tamak dan sewenang-wenang. Tanpa ragu, Raja memecat Pak Hakim dari jabatannya dan memerintahkan agar seluruh hartanya dikembalikan kepada pemuda itu. Pemuda itu sangat bersyukur karena hartanya kembali. Ia ingin membalas kebaikan Abu Nawas dengan memberikan sebagian hartanya sebagai hadiah. Namun Abu Nawas menolak pemberian itu. Ia mengatakan bahwa ia menolong orang lain bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menegakkan keadilan. Demikianlah kecerdikan Abu Nawas membela orang yang lemah dan menyingkap ketidakadilan. Kisah ini dikenal sebagai salah satu cerita Abu Nawas yang menunjukkan bahwa kecerdikan dan kebenaran pada akhirnya akan mengalahkan kesewenang-wenangan.